بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam ke-16 di bulan Safar 1445 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir menjawab panggilan Allah, melaksanakan solat secara berjamaah, solat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis sembari menunggu sholat isya dengan membaca dan mempelajari sunnah-sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengenali kehidupan beliau lebih detail, lebih rinci dari hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, seorang ulama hadis
yang wafat di tahun 279 Hijriah. Beliau menulis buku ini yang beliau beri judul dengan Asy-Syama'il atau Syama'ilun Nabi, Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Hadis-hadis yang khusus membahas secara rinci tentang siapa sebenarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fisik beliau dan bagaimana kehidupan beliau sehari-hari di tengah-tengah keluarganya bersama dengan para sahabatnya, dan juga akhlak-akhlak serta ibadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kita yang terakhir pekan lalu, kita sudah membaca tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan dan bagaimana Nabi kita menangis. Pada pembahasan malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan di bab ke-46, yaitu bab tentang majaa fi firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang menjelaskan firash. Firash artinya kasur, ya, tempat tidur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau tidur di atas kasur? Apakah beliau tidur mengalaskan sesuatu di tanah atau bagaimana? Dan bagaimana tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang akan dijelaskan oleh Imam Tirmidzi dari hadis-hadis yang beliau akan sebutkan. Dalam bab ini beliau hanya menyebutkan 2 hadis saja. Karena itu insyaallah ya, hadisnya juga tidak terlalu panjang. Kita akan membahas 2 hadis ini dan mungkin kita akan melanjutkan juga di bab yang baru tentang tawadhu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadhal. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Bab as-Sadis wal Arba'un. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 28 و300. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. الحديث 29 و300. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت من أدم حشوه ليف. وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته 4 ثنيات كان أوطأ له، فثنيناه له ب4 ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك إلا أنا ثنيناه ب4 ثنيات. قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة. Jemaah sekalian, Imam Tirmidzi rahimahullah taala menyebutkan tentang bagaimana firash dari Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa kalimat yang mungkin
mirip ya. Ada firash, biasa kita artikan kasur. Ada sarir, ranjang itu sendiri ya, tempat tidurnya yang biasa kita letakkan di atasnya kasur. Dan ada juga biasa hasir, tikar ya, yang tikar ya, tikar yang alas yang biasa kita gunakan. Dan ya kalau sekarang seperti karpet ini bisa juga hasir, bisa juga firash ya, atau apa bahasa lainnya biasa apa misal ya, ya kalau misal artinya sesuatu yang dihamparkan ya, intinya semua ini adalah hal yang dihamparkan, dibentangkan untuk digunakan bersandar atau digunakan untuk duduk di atasnya atau tidur di atasnya dan di sini di hadis yang pertama Aisyah radhiyallahu anha, ya hadis yang pertama ini hadis sahih ya, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja firasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yanamu alaihi, yang beliau tidur di atasnya, min adamin, dari adam ya. Adam itu yang dimaksudkan di sini adalah kulit yang telah disamak ya, kulit yang telah disamak. Hasyuhu, yang diisi dengan lifun, lifun ya serabut-serabut atau pelepah-pelepah dari kurma ya, pelepah dari kurma atau mungkin serabut-serabut dari kurma itu, pohon kurma ya maksudnya. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan tentang hadis ini. Pertama, Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan kepada sahabat dan mungkin tabi'in, orang yang mau mengenal lebih jauh tentang tempat tidur Rasulullah SAW ya, dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya mengetahui secara rinci Nabi kita Muhammad SAW, perlu mengetahui seluk-beluk kehidupan beliau ya, karena Allah telah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada pada kalian dari diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam teladan yang terbaik. Dan ayat ini difahami betul oleh para sahabat dan ulama-ulama di kalangan tabi'in dan ulama yang datang setelah mereka, bahwa keberadaan beliau sebagai uswatun hasanah tidak hanya sekedar pada waktu solat saja atau pada akhlak-akhlak tertentu saja, perlu mengenal beliau secara rinci. Muat hadis-hadis tentang para nabi-nabi sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan pun kalau ada, maka kebanyakan Israiliyat yang tidak didasari dengan sanad-sanad yang bersambung yang bisa dipertanggungjawabkan tentang kevalidannya. Kalau ada ya, sebagaimana kata Ibnu Hazm rahimahullah taala, kebanyakan dia paling tinggi dia mu'dhal ya, dalam artian terputusnya itu dua secara berurutan atau mungkin lebih. Tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan kevalidan dari riwayat-riwayat tentang nabi-nabi terdahulu. Adapun nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau telah dikumpulkan oleh para sahabat dengan sanad-sanad yang bersambung dan menjelaskan secara rinci bagaimana nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sini Aisyah radhiyallahu anha mau menjelaskan kepada kita bagaimana firasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kasur atau tempat tidur, alas tidur yang beliau gunakan pada saat beliau tidur. Alladzi yanamu alaihi, yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita juga tidur. Nabi kita tidur, namun tidur beliau bukan tidur untuk istirahat, menghabiskan waktu dan sekedar untuk mau merasakan kenyamanan tidur itu, mau tidur secara nyenyak.
Bahkan hadis-hadis yang lain menunjukkan bagaimana beliau tidur sekadarnya untuk mengembalikan kekuatan agar bisa kembali beribadah kepada Allah dan menjalankan tugas-tugas dakwah beliau. Jadi bukan sebagaimana yang kadang sebagian orang yang kayaknya tidurnya tidak pernah cukup-cukup ya, dan memang kelihatannya ada porsi khusus untuk tidur ya. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau tidurnya sekadarnya karena memang sesuatu yang merupakan kebutuhan dan tidak bisa dielakkan. Tapi tidak boleh memberikan porsi yang terlalu banyak ya, yang membuat kita menjadi seorang yang pemalas, dan apatah lagi kalau membuat beberapa ibadah-ibadah luput untuk kita lakukan ya. Berapa banyak orang luput darinya ibadah-ibadah, utamanya sholat, hanya karena tidurnya yang terlalu panjang, tidurnya yang terlalu lama ya. Dan selalu merasa rugi kalau tidak diberikan porsi yang cukup bagi tidurnya, lalu tidak pernah merasa menyesal kalau sebagian ibadahnya itu terkurangi jatahnya hanya karena tidur yang kepanjangan itu ya. Dan di sini menurut Aisyah gunakan kata-kata innama, hanya saja, yang menunjukkan bahwa tempat tidur beliau juga sekadarnya ya, tempat tidur beliau juga sekadarnya. Dari Adam ya, dari Adam ya, seperti yang kita sebutkan, kulit yang telah disamak dan diisi seadanya saja ya. Kalau kasur kan biasa diisi, kalau kita biasa kapuk ya, diisi. Kalau dia ya, beliau menggunakan apa saja dari pelepah-pelepah kurma yang bisa diisi untuk ditiduri. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah tidur tanpa beralaskan apa-apa, tidur di atas tanah ya, tidur di atas tanah tanpa beralaskan apa-apa. Dan kadang beliau tidur di atas hasir, tikar yang kasar ya, dari pelepah kurma yang membuat badan beliau membekas ya, dari pelepah-pelepah kurma tersebut. Dan beliau kadang tidur di seperti ini dengan firash ya, firash ya, semacam kasur yang diisi oleh seadanya saja ya, dari pelepah-pelepah kurma atau sesuatu yang bisa diisi untuk ada sedikit rasa ya, sesuatu yang bisa sedikit mengempukkan ya, agak empuk sedikit untuk bisa ditiduri. Tapi beliau tidak mau ya berlebihan. Dan ini pernah dipertanyakan langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau menangis ketika menyaksikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur dengan sekadarnya saja ya. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah melihat bagaimana pemimpin-pemimpin Persia Al-Kisra dan pemimpin-pemimpin Romawi Al-Qaisar itu tidur di tempat-tempat yang sangat empuk ya, dan ditemani oleh para pelayan-pelayannya, yang didampingi oleh para pelayan-pelayannya. Dan menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, engkau lebih layak ya mendapatkan fasilitas seperti itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jawaban Nabi kita simple saja. Beliau mengatakan bahwa biarkanlah mereka mendapatkan itu di dunia ini, dan bagi kita nanti di akhirat ya, bagi kita di akhirat. Artinya nanti di akhirat akan ada fasilitas yang semacam ini, dan Allah telah menyebutkan ada furush marfu'ah, ada juga surur marfu'ah ya. Dalam surat Al-Waqiah Allah mengatakan wa furush marfu'ah, dan tempat-tempat tidur, kasur-kasur yang terangkat ya. Terangkat artinya ada sarirnya dan sangat empuk ya, sangat empuk. Wa surur marfu'ah, demikian pula ranjang-ranjang. Dalam surat Al-Ghasyiyah dikatakan surur marfu'ah, ranjang-ranjang yang juga ditinggikan, yang menunjukkan begitu empuknya, begitu nyamannya ya tempat tidur nanti di surga. Dalam beberapa tafsir disebutkan terbuat dari emas, dan dia terbuat dari kain sutra, dan segala yang nyaman, yang begitu empuk, yang mungkin di dunia ini kita kadang tidak mendapatkannya, bahkan belum bisa melihatnya.
dan mungkin sebagiannya terlarang bagi kita untuk mengenakannya, ya, seperti sutra bagi laki-laki. Tapi nanti di akhirat ya kita akan merasakannya. Jadi bukan persoalan kita tidak boleh selama-lamanya, hanya kita diminta untuk bersabar saja dalam kehidupan dunia yang sebentar ini untuk diberikan fasilitas yang tidak berbatas nanti di hari kiamat. Pertanyaan, apakah berarti nanti di antara keutamaan surga adalah kita tidur secara nyenyak nanti di surga, atau bagaimana? Kan ada furush, ada surur, ya. Apakah berarti nanti di antara keutamaan penduduk surga adalah tidur semacam tidurnya pengantin baru yang tidak bangun-bangun kecuali dibangunkan oleh pasangannya yang dicintainya, seperti waktu orang-orang yang mendapatkan taman-taman surga di kuburannya, ya, yang sejak masuk di kuburan akhirnya dia istirahat nyaman karena kuburannya bagaikan kebun-kebun surga dan tidak bangun kecuali pada saat kiamat atau pada hari bi'tsah, hari ketika dibangkitkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah di hari kiamat di surga bagi penduduk surga juga akan tidur pulas, tidur nyenyak, atau tidak ada tidurnya? Ya, jawabannya penduduk surga tidak akan tidur. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, beliau bilang tidak, karena tidur itu adalah akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati. Dan di hari kiamat tidak lagi mati. Entah penduduk neraka atau penduduk surga tidak lagi yang mati, tapi penduduk surga hidup terus dalam kenyamanan fasilitas-fasilitas surga, dan penduduk neraka tidak pernah tidur karena hidup terus dalam siksa-siksa, ya waliyadzubillah, siksa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka. Dan dalam hadis, wa an tahyau wala tamutu abada, kalian akan hidup terus di surga ini dan tidak mati sama sekali. Tidak mati termasuk tidak tidur sama sekali. Berarti pertanyaannya, firash, furush dan surur yang disebutkan dalam Al-Quran itu maksudnya apa? Ya, penjelasannya adalah mereka istirahat dalam artian duduk, ya, dalam mungkin mereka bersandar, namun tidak sampai tidur, ya, tidak sampai tidur. Jadi cuma santai, kan ada ala sururin mutaqabilin, mereka duduk masing-masing di sofa ketemu dengan teman-temannya dan bernostalgia tentang apa-apa yang pernah mereka lakukan di dunia dulu, ketemu di dunia, lalu akhirnya alhamdulillah dipertemukan lagi di akhirat. Itu akan ada pemandangan-pemandangan nanti di hari kiamat, surur, furush, tapi bukan lagi untuk tidur sebagaimana tidur kita hari ini, ya. Kalau gitu kurang fasilitasnya surga, ya. Mungkin ada orang bilang, ya kan sebagian orang berprinsip tidur lebih enak daripada makan, ya. Ada orang bilang gitu, ya. Berarti kalau surga tidak ada tidurnya, ya, kurang, ya. Itu enggak, ya. Karena di surga kita akan berpindah dari satu nikmat ke nikmat berikutnya, ya. Beraktivitas terus orang penduduk surga itu, ya, beraktivitas terus, bukan untuk capek tapi untuk bernyaman-nyaman, bernikmat-nikmat, ya, merasakan apa yang telah Allah berikan, dan itu terus kehidupannya tanpa berbatas, tidak ada lagi batasannya, tidak ada lagi masa 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, dia adalah kekal abadi dan tidak akan pernah bosan-bosan dengan kenikmatan tersebut. Jadi persoalan sebenarnya adalah persoalan, maukah kita bersabar dengan berbagai macam ujian di dunia ini untuk merasakan kebahagiaan yang tidak ada taranya dan tidak ada batasnya di surga kelak, ataukah kita mau membeli, ya, kenikmatan-kenikmatan di dunia yang akhirnya mengorbankan, ya, mengorbankan kehidupan akhirat kita. Jamaah sekalian, tidak ada sebenarnya apakah berarti tidak boleh kita tidur dengan, ya, bed yang spring bed yang empuk, ya, yang serba enak, ya. Di sini ada dua hal yang paling tidak yang perlu difahami. Pertama, inilah yang dipilih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak larang kepada umatnya.
Ya, artinya tidak larang kepada umatnya yang mungkin mau tidur dengan fasilitas kasur yang lebih empuk, yang lebih baik daripada apa yang beliau pilih. Karena memang beliau memilih zuhud di dunia ini. Ya. Yang kedua, menjelaskan bahwa jangan melihat kemuliaan seseorang dengan fasilitas dunia yang didapatkannya hari ini. Karena orang yang paling Allah cintai, orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat, itu ternyata kehidupan di dunia sangat-sangat terbatas. Dan yang ketiga, ada penjelasan dari beberapa riwayat bahwa beliau menghindari ini jika menyebabkan akan lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiduran dari ibadah. Sebagaimana dalam riwayat kedua. Tadi disebutkan riwayat kedua, hadis yang ke-329. Namun hadis yang ke-329 ini, hadis kedua yang tadi dibacakan, ada kelemahannya, ya, bahkan sangat lemah. Ada perawi tadi dibaca bernama Abdullah bin Maimun. Ya, Abdullah bin Maimun ini seorang yang matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Berarti hadisnya mungkar, ya, hadisnya mungkar, tidak bisa digunakan sebagai hujjah dan derajat hadisnya sangat lemah. Namun bagian pertama sama dengan apa yang telah kita bahas dalam hadis Bukhari Muslim. Karena itu hadis yang bagian pertama ini walaupun sanadnya lemah tapi telah didukung maknanya oleh hadis yang sahih tadi. Itu bagian kedua inilah yang tidak bisa kita jadikan hujjah, ya. Bagaimana itu kita artikan dulu, kita terjemahkan. Tadi sudah dibacakan. Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Maka firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kasurnya, tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi baitika, di rumahmu, fi baitiki, di rumahmu. Qalat, beliau mengatakan, min adamin hasyuhu min lifin. Sama dengan tadi, ya, persis sama, dari kulit yang telah disamak yang diisi dengan pelepah-pelepah dari kurma. Itu di rumahnya Aisyah. Bagaimana dengan istri-istri yang lain? Wasu'ilat Hafsah. Ini istri yang lain dari Nabi SAW. Apakah beda? Di rumahnya Hafsah gimana? Ditanya Hafsah, maka firasyu Rasulillah SAW fi baitiki. Bagaimana tempat tidurnya Rasulullah SAW di rumahmu? Qalat mishan. Dia adalah mishan. Mishan artinya kain, kain, semacam kain, kisah yang dibuat atau yang terbuat dari kain wol, ya, kisah, kurang lebih seperti itu, mishan. Nasnihi sintaini, yang kami lipat dengan 2 lipatan. Fayanamu alaihi, jadi karena tipis sekali maka dilipat 2 supaya agak empuk sedikit. Lalu disitulah beliau tidur. Falamma kana zata lailah, dan suatu malam, qultu, saya, Hafsah maksudnya, berkata, law sanaituhu sinyat. Seandainya beliau mencoba berpikir, ya, beliau berusaha memberikan fasilitas yang terbaik untuk suaminya. Beliau berusaha untuk berkhidmat sebaik-baiknya kepada suaminya. Beliau rasa kalau cuma dengan 2 lipatan ini belum terlalu empuk, belum terlalu nyaman tidurnya suaminya, tidurnya Rasulullah SAW. Maka Hafsah berpikir, saya akan lipat 4 saja, ya, lipat 4 supaya lebih relatif lebih empuk. Lakana awta' lahu fa sanainahu lahu bi 4 sinyat. Jadi dia lebih nyaman, lebih empuk bagi beliau kalau tidur nanti. Maka saya lipat menjadi 4. Namun apa terjadi? Falamma asbaha, ketika besok harinya, ketika masuk waktu subuh, qala ma farashtum li al-lailah. Kasur apa yang kamu sediakan tadi malam untukku?
ya. Dan ini seandainya sahih hadisnya, ini menunjukkan bagaimana khidmat para istri kepada suaminya, ya, khidmat istri kepada suaminya, termasuk dalam bagaimana tempat tidur yang akan ditiduri oleh suaminya. Apa yang kamu siapkan semalam? Kasur untuk saya tidur semalam. Qalat qulna huwa firashuk. Beliau bilang sama saja, kasur yang biasa kamu pakai wahai Rasulullah. Illa, akan tetapi ada perbedaannya sedikit. Ya, jadi kasurnya itu juga, bukan kasur baru. Cuma anna sanainahu bi arba sinyat, ya, tapi kami lipat 4, ya, supaya lebih empuk, ya. Jadi kayaknya dia cukup luas, cukup lebar sehingga masih bisa dilipat 4. Qulna huwa awta laka, ya, agar lebih empuk bagimu wahai Rasulullah. Qala rudduhu, ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau hadis yang sahih ini mengatakan rudduhu, kembalikan di halatihil ula, seperti sebelumnya, ya. Berarti berapa? Lipatan 2 saja, 2 kali dilipat saja, ya. Kenapa? Fa innahu mana'atni wat'atuhu salati al-lailah. Karena terlalu empuknya saya terhalang untuk melaksanakan salat lail. Ya, saya terhalang untuk melaksanakan salat lail. Jamaah sekalian, hadis ini atau potongan kedua di sini sekali lagi sanadnya tidak bisa ditanggungjawabkan, tidak sahih, ya. Namun, ya, untuk yang bagian pertama didukung oleh hadis yang pertama tadi. Untuk bagian kedua ini tidak bisa kita tetapkan, ya, tidak bisa kita pastikan akan kebenarannya. Cuma ada beberapa riwayat-riwayat yang bisa mendukung hal ini. Namun intinya yang kita mau ambil di sini adalah jangan sampai fasilitas dunia yang nyaman, yang empuk, ya, rumah yang kita diami, kendaraan yang kita gunakan, tempat tidur yang kita gunakan untuk tidur, itu membuat kita terlena dan kita terlalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melarang fasilitas dunia ini dan tidak boleh kita melarang. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Ya, siapa yang berani melarang, mengharamkan sesuatu yang Allah memang keluarkan, fasilitas yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dari halal yang baik, selama yang baik-baik, ya. Jadi tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Cuma jika saja, ya, sebagian mungkin kalau terlalu nyaman maka dia akan lalai dari ibadah, maka sebaiknya dia berpisah dulu dengan kenyamanan itu, ya, dengan zona-zona nyaman, ya, demi bisa menjaga kualitas ibadahnya. Kalau saja ada di antara kita umpamanya, ya, bilang saya kalau tidur pakai AC, alhamdulillah enak sekali tidur saya, sampai terlambat bangun salat subuh, ya. Kita bilang kalau gitu tidak cocok kamu salat, tidak cocok kamu tidur di kamar yang ber-AC, ya, tanpa AC saja supaya salatmu bisa tetap terjaga, ya. Kalau ada di antara kita yang bilang saya kalau tidur dia tanpa spring bed yang empuk, ya, alhamdulillah tepat waktu dan bisa bangun sholat lain. Tapi kalau pakai kasur yang empuk kayak di hotel itu kayaknya selalu terlambat. Nah, kita bilang kalau gitu antum, ya, kita tidak usah kita tidur di seperti itu, ya, tidak cocok, ya, demi menjaga ibadah, ya, demi menjaga ibadah. Tapi kalau ada di antara kita yang mengatakan bahwa alhamdulillah saya merasa nyaman tidur, ya, dengan ruangan yang ber-AC, dengan kasur yang empuk, dan alhamdulillah tetap bisa sholat saya tetap bisa terjaga, ya, maka tidak ada masalah insyaallah. Dan dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya dari fasilitas tersebut, tapi dia tetap jaga kezuhudannya di hatinya, ya, di hatinya, dan dia menjadikan dan dia ingatkan bahwa nikmatnya fasilitas dunia yang dirasakan saat sekarang ini belum apa-apa dibandingkan apa yang akan dia dapatkan insyaallah di surga kelak, ya. Jangan sampai fasilitas dunia membuat kita, ya, terlena dan bilang kayaknya inilah kehidupan yang hakiki, ya. Lalu kita lupa bahwa ini belum ada apa-apanya, ya, dibandingkan apa yang Allah siapkan bagi kita di akhirat kelak. Ya, itu kurang lebih, ya, penjelasan tentang masalah ini. Kita mau ambil satu hadis singkat insyaallah di bab ke-47. Al-bab as-sabi'u wal arba'un.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 303. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Jemaah sekalian, bab ke-47 menjelaskan tentang salah satu sifat yang sangat menonjol yang ada pada Nabi kita SAW, itu sifat tawadhu. Dan sifat ini banyak contoh-contohnya dan banyak bukti-buktinya bagaimana ketawaduan Nabi kita SAW. Karena itu dalam bab ini banyak sekali hadis-hadisnya, dan apa yang beliau sebutkan ini pun belum seberapa dibandingkan bagaimana tawadhu Nabi kita SAW. Dan makna tawadhu dari tawadhu, wada'ah, artinya dia mau untuk merendahkan hatinya, ya, rendah hati gitu ya, bukan rendah diri ya, karena kalau rendah diri kadang konotasinya jelek ya, dia minder, dia merasa kecil dengan agamanya, nah, itu rendah hati, rendah diri ya, zillah. Padahal seorang muslim mesti memiliki izzah, kemuliaan terhadap agama. Yang dituntut, yang dianjurkan adalah tawadhu, rendah hati. Dia sebenarnya besar, dia mulia, dia agung, tapi dia tidak mau menyombongkan diri ya. Karena semua yang kita miliki dari kebaikan dan keutamaan itu semuanya datang dari Allah. Maka tidak ada jalan bagi kita, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri, karena semua adalah pinjaman dari Allah. Dan seandainya Allah tidak memberi, kita tidak akan bisa memiliki kelebihan tersebut. Maka inilah sebenarnya orang tawadhu. Dia seorang yang tinggi mulia di sisi manusia, tapi dia berusaha untuk dia hidup bersama orang lain, tidak merasa lebih daripada yang lainnya. Dan kadang ada seorang yang memang tidak ada yang patut dibanggakan, maka untuk seperti kita kebanyakan yang dibutuhkan adalah ma'rifatu qadri nafs. Kita tahu kadar diri kita, tidak perlu tawadhu, tahu saja diri kita ya, agar kita tidak sombong. Dan ini yang dikatakan rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, semoga Allah menyayangi, merahmati seorang yang tahu kadar dirinya ya. Jangan sampai kita angkat diri kita lebih dari yang seharusnya ya, lebih dari hakikatnya. Adapun seorang yang mulia memang pemimpin dan orang-orang yang agung, mereka itulah yang memiliki sifat tawadhu seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akan banyak contoh-contoh yang akan disebutkan. Hadis yang pertama dan yang kita akan bahas, dia menutup pembahasan kita malam hari ini, hadis dari dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara. Jangan kalian memuji saya, itra, memuji saya secara berlebihan, sebagaimana orang Nasrani memuji Ibnu Maryam, Isa, maksudnya Nabi Isa, secara berlebihan. Innama ana, saya hanyalah seseorang, abdun, seorang hamba Allah, faqulu, maka katakan saja, abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Ada beberapa pelajaran penting dari hadis ini. Pertama, perlunya yang dinamakan saddan lidzariyah, tindakan pencegahan. Jangan sampai pujian yang berlebihan menjerumuskan seseorang ke dalam penghambaan kepada orang yang dipuji secara berlebihan ya. Dan juga bisa menjadikan orang yang dipuji artinya lupa diri ya, dan sombong dan ujub. Karena itu saddan lidzariyah. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang memuji beliau, padahal beliaulah orang yang paling patut dipuji.
Jangan sampai memuji beliau sebagaimana pujian orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Awalnya mungkin sekedar mengatakan puji-pujian yang pantas, namun akhirnya berlebihan hingga mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, ya. Dan ini kadang pada sebagian thariqah sufiyah, ya, yang kadang berlebihan membuat qasidah atau membuat bait-bait syair, atau kadang dalam beberapa buku-buku sirah disebutkan secara berlebihan menyifatkan tentang Nabi SAW, seakan-akan Nabi tahu hal-hal yang gaib, dan memuji beliau seakan-akan beliau, ya, memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ini tidak boleh sama sekali, ya. Dan ini bukan bentuk cinta kepada beliau, karena beliau tidak suka dengan yang seperti seandainya pun betul beliau tidak suka disikapi secara berlebihan, ya. Maka kalau kita betul-betul hormat kepada beliau, ikuti apa yang beliau arahkan kepada kita. Apatah lagi kalau memang sudah di dalamnya ada berbau kesyirikan, ya, menganggap Nabi kita mirip, ya, atau memiliki beberapa sifat-sifat yang hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada dalam sebagian buku-buku yang kadang, ya, dipelajari, ya, dalam ilmu tasawuf yang guluh, yang ekstrim, ya, dan ada hal yang tidak pantas di situ. Kemudian berarti gimana? Beliau bilang, panggil saya hanya seorang hamba, artinya bukan Tuhan. Jangan sampai menuhankan saya. Dan katakan hamba Allah dan Rasulnya. Ini panggilan yang paling hormat kepada beliau. Abdullah wa Rasuluhu. Abdullah wa Rasuluhu. Dan ini menjelaskan kepada kita di antara pujian yang berlebihan yang tidak pantas kepada seseorang adalah menggelarnya dengan gelar yang berlebihan, ya. Kadang karena kita begitu kagum kepada seseorang, maka kita memujinya dengan pujian yang sangat-sangat berlebihan yang mungkin melewati kadarnya. Ini tidak boleh. Dan kita pun ketika dipuji, maka seharusnya kita ingatkan kepada orang yang memuji untuk tidak berlebihan, ya. Kadang terjadi masalah mungkin awalnya dari satu pihak saja, ya. Yang pihak orang yang memang kagum sama dia, yang ngefans dengannya, dia puji dengan pujian yang berlebihan. Lalu orang yang dipuji tidak mengingatkan, akhirnya terus berkembang sampai terjadi pengultusan yang berlebihan kepada orang tersebut, sehingga terjadilah hal-hal yang bisa mempengaruhi tauhid dan menjatuhkan seseorang dalam kesyirikan, ya. Maka seharusnya, ya, setiap kita sederhana dalam memuji dan juga biasa-biasa saja dalam gelar-gelar tersebut, ya. Jangan sampai ada di antara kita tersinggung, ya, walaupun kita diajarkan untuk menghormati orang yang pantas dihormati, ya. Kita menghormati orang yang lebih tua, kita menghormati tokoh, ya. Anzilun nasa manazilahum, kita tempatkan manusia sesuai dengan tempat kedudukannya. Walaysa minna man lam ya'rif li'amilimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak tahu kadar dari alim, tidak menempatkan alim sebagaimana seharusnya. Kita harus menghormati orang-orang yang mulia di antara kita, tapi jangan berlebihan. Dan pun seandainya kita adalah seorang yang mulia, seandainya kita seorang yang tokoh yang pantas dimuliakan dalam beberapa hal, namun mungkin belum mendapatkan hak kita, tidak perlu kita marah, ya. Tidak perlu kita marah sampai bilang, saya ini begini, ya, kenapa kamu cuma memperlakukan saya seperti itu? Kenapa kamu tidak gelari saya dengan itu dan itu? Nabi kita tidak suka yang seperti itu, ya. Beliau tidak suka hal yang berlebihan, dan ini harusnya kita didik diri kita. Karena kapan kita biasakan yang seperti itu, maka suatu saat kapan orang tidak muji kita dan pujian yang seperti itu, kita mungkin akan tersinggung, ya. Ini yang berbahaya, bibit-bibit yang bisa mengantarkan kita kepada itra yang dicela oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu, ya, nanti insyaallah kita lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya